terkait dengan mosi dari tim yang pro maupun kontra. Artinya memang pada pembicara pertama akan menyampaikan argumentasi secara umum saja mengenai kedudukan dari suatu argumentasi yang teman-teman gunakan dalam mosi ini. Kemudian terkait dengan pembicara dua dan ketiga, jadi sebenarnya untuk babak awal itu pembicara 2 dan 3 waktunya maksimal 4 menit 20 detik. Jadi perlu sangat diingat, mungkin simulasi kali ini akan menggunakan stopwatch, artinya memang terkait dengan argumentasi nantinya itu memang betul-betul dibatasi oleh waktu. Kemudian terkait dengan interupsi, teman-teman dari kontra itu ataupun pro nantinya akan diberikan kesempatan untuk memberikan interupsi, yakni masuk di waktu 20 detik berjalannya pembicara 2 dan ketiga. Jadi perdebatan itu akan dimulai pada saat pembicara 2 dan ketiga menyampaikan argumentasi, yakni tepatnya pada detik ke-20. Dan interupsi atau bidas, memidas argumentasi dari tim lawan itu maksimal 4 kali. Jadi lebih dari 4 kali tidak diperkenankan, sehingga perdebatan itu nanti diharapkan dapat berjalan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja pengantar dari saya terkait dengan sistem atau mekanisme simulasi debat kita pada hari ini. Oh iya, kemudian terkait dengan penyampaian kesimpulan, nanti kesimpulan akan dibacakan oleh pembicara pertama. Nah itu perlu jadi catatan-catatan kita semua. Semoga perdebatan ataupun simulasi debat ini dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Mungkin bisa dimulai ya Bu Robiatul untuk ini awalan. Baik, pada kesempatan pertama kita akan mendengar argumentasi dari tim pro, khususnya pembicara utama atau pembicara pertama, maksud saya. Waktu yang diberikan sebanyak 4 menit 20 detik. Nah, semoga waktu 4 menit 20 detik ini betul-betul dimaksimalkan. Kepada pembicara pertama tim pro, dipersilahkan untuk menyampaikan argumentasinya atau sebagai penghantar dalam debat kita khususnya pada mosi pro. Kepada pembicara pertama mungkin bisa dimulai. Tim pro. Bella sebagai ketua tim pro dan Putri Sakila sebagai ketua tim kontra. Nah, gitu. Oke, Bella ada Bella. Oke, Bella ya, silakan Bella. Oke, Bella sebagai pembicara pertama ya. Ya Bu, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri Pemerhati Hukum, hadirin sekalian, serta lawan bicara yang kami banggakan. Sebelum kami mendebatkan mosi kita pada malam hari ini, izinkanlah kami dari UNSS Jambi untuk memperkenalkan diri. Saya Bella Cynthia Wita sebagai pembicara pertama. Tugas saya ialah memberi batasan pada mosi, menjelaskan kata kunci dan mengutarakan dasar argumentasi tim kami. Di sebelah kiri saya ada Indah Ladi Utami sebagai pembicara kedua. Tugasnya ialah menanggapi argumentasi tim kami dengan contoh dan fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir tim pro. Selanjutnya yang paling ujung ada Amiruddin sebagai pembicara ketiga akan menanggapi kembali pernyataan dari tim kontra, kemudian menguatkan argumentasi tim kami. Baiklah, mosi kami pada malam hari ini adalah Pilkada 2020 di mata media asing, dinasti politik Jokowi jadi sorotan. Dewan Juri Pemerhati Hukum, dinasti politik atau politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
Dinasti politik dinilai mencederai prinsip kesetaraan hak politik warga negara dan sangat rentan terhadap perilaku koruptif. Sebenarnya, fenomena politik dinasti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Amerika Serikat. Dinasti politik juga lahir karena sistem pemilu yang bebas. Salah satu contohnya adalah keluarga Bush yang telah menghasilkan 2 presiden, George Herbert Walker Bush dan Bush Senior adalah presiden Amerika Serikat tahun 1989 sampai 1993. Tak jarang juga yang menanggapi praktik politik dinasti ibarat pisau bermata dua. Mengapa demikian? Di satu sisi, praktik politik dinasti berpotensi melanggengkan nepotisme. Di sisi lain, pelarangan terhadap seorang yang kebetulan mempunyai keluarga dengan rekam jejak politik yang sama juga melanggar hak politik seorang hingga bertentangan dengan demokrasi. Maka dengan mempertimbangkan tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai pelarangan yang dimaksud itu bertentangan dengan konstitusi sehingga secara tak langsung melegalkan politik dinasti. Baiklah, saya dari tim Pro akan. Maaf, Anan. Instruksi diberikan pada pembicara kedua dan ketiga. Jadi pembicara pertama tidak ada instruksi. Baik, Pak. Ya, jelas ya. Sekian dulu Pak dari saya pembicara pertama dari tim Pro. Apa, Bella? Sekian dulu dari saya sebagai pembicara pertama dalam tim Pro. Oke, terima kasih. Sebenarnya masih banyak sekali waktu. Ya, ini sekitar 2 menit 10 detik untuk bicara. Nah, mungkin kita masuk pada pembicara kedua, tim Pro. Nah, di sini baru nanti tim Pro dapat dibidas oleh tim kontra. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya terkait dengan pembicara 2 dan pembicara 3, pada detik ke-20 tim kontra sudah dapat meminta interupsi. Jadi perlu diperhatikan interupsi dilakukan sebanyak 4 kali, tidak boleh lebih. Nah, itu saya kira perlu jadi catatan penting. Mungkin kepada tim Pro, ke tim kontra dulu. Pembicara pertama tim kontra. Sudah siap? Pembicara pertama tim kontra. Putri, Pak. Putri Syakila. Putri Syakila. Sudah siap, Putri? Halo Putri, dia belum bergabung kayaknya ini. Oke, mungkin langsung ke Febrian Adnan ya. Adnan, kalau Febrian udah pernah jadi pembicara pertama. Oke, Adnan. Iya. Ya. Oke, waktu 4 menit 20 detik kanan ya. Maksimal. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan argumentasi sebagaimana kita ketahui bahwa saya di posisi pertama, yakni saya akan mengutarakan argumentasi saya, yakni perlu kita ketahui bahwa dinasti politik ini telah berlangsung lama menurut catatan Kementerian Dalam Negeri dan LIPI. Sejak diberlakukannya otonomi daerah hingga 2016, ada 65 daerah di 15 provinsi di Indonesia memiliki dinasti politik. Politik dinasti dapat menyebabkan mandeknya fungsi partai dan sebagai sarana rekrutmen kader sehingga anggota keluarga dinasti yang telah memiliki modal, finansial, popularitas dipandang lebih potensial menang dalam pemilihan dibandingkan orang biasa. Hal tersebut didukung oleh sistem pemilu di Indonesia yang sangat fokus pada personal dibandingkan program. Mahkamah Konstitusi pernah menolak pasal anti politik dinasti yang sebenarnya bisa menjadi penghalang menjamurnya politik kekerabatan. Larangan politik kekerabatan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 di poin R sebagaimana dijelaskan salah satu syarat calon kepala daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana namun digugat ke MK dan dikabulkan karena dinilai melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam politik. Menurut dosen politik Visipol UGM AGN Ari Dwi Payana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala
neotrimanialistik, benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan geologis ketimbang merit sistem. Dalam menimbang prestasi, menurutnya kini disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama. Tapi dengan strategi baru, dahulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga, para elit masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural dinasti politik. Mestinya politik dinasti harus dilarang dengan tegas. Bila makin tumbuh subur, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik jadi macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan berpotensi kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan anggaran negara dan uang rakyat. Terlebih, politik dinasti juga sulit mewujudkan cita-cita demokrasi, fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif. Ini juga berpotensi terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Baiklah, saya akan memberi contoh dinasti politik yang terjangkit kasus korupsi. Yang pertama, Ratu Atut Kosia, mantan gubernur Banten yang menerapkan dinasti politik di Provinsi Banten dan pada akhirnya terbukti terlibat kasus suap pilkada Lebak dan alat kesehatan. Yang kedua, ada pula dinasti politik di Kutai Kartanegara beberapa waktu lalu. Bupati Kutai Rita Widyasari tersandung kasus korupsi mengikuti jejak sang ayah, mantan Bupati Kutai Kartanegara Syafuni Hasan Rais yang terlebih dahulu tersandung kasus serupa. Yang ketiga di Cimahi, Jawa Barat, Wali Kota Cimahi, Ati Soeharti bersama suaminya menjadi tersangka kasus penerimaan suap proyek Pasar Cimahi, merupakan Wali Kota Cimahi selama 2 periode. Beberapa contoh di atas menunjukkan rentannya dinasti politik terhadap kasus korupsi. Pengambilan kebijakan dalam lingkaran kekuasaan lebih banyak dipengaruhi relasi kekeluargaan daripada berjalannya sistem. Adapun sistem dibangun terabaikan oleh kepentingan keluarga dan pengumpulan pundi-pundi ekonomi. Namun, selain itu juga dilihat relasi antara sistem pemilihan dengan biaya politik yang menyebabkan dinasti politik tumbuh subur dan kaitannya dengan biaya politik pemilihan. Dalam politik dinasti, Indonesia memiliki track record yang buruk, yang cenderung korupsi. Oke, cukup. Waktu sudah 4 menit 20 detik. Kemudian kita masuk pada tim pro, khususnya pembicara kedua. Untuk menyampaikan argumentasinya, diperingatkan kembali bahwasanya di saat pembicara kedua menyampaikan argumentasi, teman-teman dari tim kontra dapat melakukan interupsi pada detik ke-20. Jadi, perlu diingat kembali bahwasanya pembicara kedua sudah dapat dibidas oleh tim kontra. Kemudian dipersilakan kepada tim pro yang kedua. Ketua Indah Ladi. Ibu, iya Bu, mohon izin Bu, kameranya off soalnya lagi di jalan Bu. Oke. Kepada tim pro, pembicara kedua, waktu diberikan maksimal 4 menit 20 detik, tim kontra sudah dapat melakukan interupsi pada detik ke-20. Kepada pembicara kedua tim pro, kami persilakan. Right to be fought and right to be condemned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dalam urusan ketatanegaraannya. Seperti menurut teori Abraham Lincoln, demokrasi is the government of the people, by the people, from the people. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya ini bertujuan untuk menentukan pengisian posisi-posisi strategis berupa jabatan politik melalui pemilihan umum atau biasa kita singkat dengan kata pemilu. Kata pemilu yang selalu disandingkan dengan politik dinasti yang selalu diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan kekeluargaan, yang selalu dianggap memiliki konotasi negatif dalam pemerintahan karena selalu dikaitkan dengan
penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada praktik pelanggaran. Tentunya sebagai masyarakat Indonesia, saya sangat tidak mengharapkan dan menginginkan hal-hal pelanggaran yang menyebabkan kerugian dalam masyarakat ini terjadi di negara kita. Namun rasanya politik dinasti bukanlah suatu hal yang harus dikhawatirkan selagi tidak ada aturan yang dilanggar. Sebagai contoh negara-negara maju dengan sistem demokrasi seperti Amerika Serikat, demokrasi dinasti politik juga terjadi, salah satunya dengan Kendi dan Bas. Karena pada dasarnya apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia, setiap warga ini memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Ya, silakan Adnan. Adnan apa Febrian, Pak? Hah? Oh, Febrian ini ya tadi ya? Instruksi, Pak. Bisa, Pak, ya? Oke, silakan Febrian. Baiklah, pembicara 1 tadi mengatakan bahwa dinasti politik tidak melanggar hukum atau undang-undang. Tapi kita tahu sendiri di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menjelaskan bahwa rekrutmen atau pencalonan menuju pemilihan umum itu harus berdasarkan demokratis. Seperti itu, Pak. Oke, silakan ditanggapi. Lady. Baik. Begini Dewan Juri yang terhormat, rasanya tidak ada politik dinasti dalam suatu demokrasi. Apalagi yang kita ketahui Indonesia adalah demokrasi. Di Indonesia adalah demokrasi terbuka. Tentunya produk hukum yang melanggar dinasti politik ini sangat tidak sesuai dengan demokrasi terbuka di Indonesia. Selain itu juga bagaimana mungkin di Indonesia memiliki prinsip checks and balance yang merupakan konsep negara dalam rangka mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya, serta melibatkan partisipasi masyarakat sebagai sosial kontrol dalam menentukan calon pemimpinnya. Hak politik warga negara dalam pemilihan umum, yakni hak untuk dipilih dan memilih, ini merupakan hak asasi yang dijamin. Interupsi. Siapa tadi? Saya, Pak. Ya, silakan Febrian. Namun sayangnya kenyataan sebenarnya yang disampaikan oleh The Economist Intelligence Inc. bahwa demokrasi di Indonesia sangat menurun dibandingkan 14 tahun terakhir. Apakah itu membuktikan bahwa dinasti politik tidak berpengaruh pada demokrasi di Indonesia? Padahal kita adalah peringkat 63 negara terburuk dalam demokrasi. Seperti itu. Izin instruksi, Pak. Ya, Bella diberikan dulu kesempatan pada pembicara kedua. Bagaimana mungkin ada produk hukum kita sebagai negara demokrasi menghilangkan atau mencederai hak seseorang jika dengan stigma yang selalu negatif terkait dengan politik dinasti? Bukankah ini lantas membunuh hak politik seseorang untuk berkarya dan mengabdi bagi negeri? Apakah salah jika seorang dilahirkan dengan orang tuanya merupakan seorang pemimpin? Bukankah ini bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia? Aturan-aturan seperti ini, produk-produk hukum seperti ini tentunya mencederai salah satunya pasal 21 DUHAM PBB tahun 1948. Selain itu juga mencederai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pasal 15 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berisi setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pengungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, tentu ada batasannya, sebagaimana dalam bunyi pasal 28D ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya diberikan batasan yang diatur dalam undang-undang. Begitu. Baik, silakan ditanggapi. Indah. Lagi-lagi Indonesia adalah negara demokrasi, di mana demokrasi terbuka, di mana semua peraturan mengangkat tinggi hak asasi manusia, sebab sejatinya lagi-lagi tidak ada yang dinilai dinasti dalam demokrasi, karena negara demokrasi adalah negara yang memberi kesempatan bagi siapa saja untuk berekspresi dengan menghasilkan produk hukum sebagai batasan seseorang untuk dipilih, karena garis keturunan ini tentunya mencederai hak seseorang, apalagi jika calon yang diusung memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas, maka tidak pantas menganggap politik dinasti tidak etis atau selalu dalam konteks negatif. Dan sebagai generasi muda ini seharusnya kita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tentunya yang kita lakukan adalah
tentunya kita generasi muda sebagai penghantar untuk generasi yang akan datang ini harusnya mampu melakukan tolak ukur dalam penentuan calon pemimpin yang diusung oleh setiap partai politik, tapi tidak dengan mencederai hak asasi seseorang yang menghasilkan produk hukum yang melanggar atau tidak memperbolehkan seorang dengan garis keturunan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah. Oke, terima kasih Indah. Kemudian kita masuk pada pembicara kedua dari tim kontra. Waktu yang diberikan 4 menit 20 detik. Kesempatan melakukan interupsi dari tim pro dapat dilakukan pada detik ke-20 kepada pembicara kedua. Tapi tadi ini ya, pembicara kedua ini Adnan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Adnan, Pak, sebenarnya, Pak. Nah, itu. Jadi tapi tidak apa-apa lah, sebenarnya saya kira Adnan dapat mengulang argumentasi, sehingga tadi kan belum ada kesempatan bidas dari tim pro kan? Iya. Nah, itu jadi Adnan silakan selaku pembicara kedua. Febrian yang pembicara kedua. Tadi Adnan sudah pembicara pertama tadi. Tim kontra yang pertama itu Adnan. Nah, yang belum tampil itu Febrian. Oh ini Bu, apa namanya kan tadi sebenarnya kan pembicara pertamanya tim kontra kan itu si Putri. Nah, saya pikir karena pembicara keduanya si Adnan, seharusnya kalau misalnya Putri ada pembicara ketiga Febrian ya? Iya. Sebenarnya kayak itu. Nah, mungkin tadi kan karena Adnan tuh menyampaikan argumentasinya pada pembicara pertama, mungkin Adnan bisa mengulangi itu, jadi bisa dibidas dan Adnan bisa mengembangkan argumentasi yang telah dia buat tadi. Oke, silakan. Mungkin Adnan silakan selaku pembicara kedua, artinya waktu yang diberikan 4 menit 20 detik kepada Adnan, kami persilakan. Baik. Beberapa contoh di atas menunjukkan rentannya dinasti politik terhadap kasus korupsi. Pengambilan kebijakan dalam lingkaran kekuasaan lebih banyak dipengaruhi oleh relasi kekeluargaan daripada berjalannya sistem. Adapun sistem yang dibangun terabaikan oleh kepentingan keluarga dalam pengumpulan pundi-pundi ekonomi. Namun selain itu perlu juga dilihat relasi antara sistem pemilihan dengan biaya politik yang menyebabkan dinasti politik tumbuh subur dan kaitannya dengan biaya politik pemilihan. Dalam politik dinasti, Indonesia memiliki track record yang buruk dan cenderung korupsi. Sebagaimana pernyataan Lord Acton layak dikutip, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan absolut korup 100%. Hal yang dapat menghambat laju perkembangan dinasti politik di Indonesia adalah yang pertama, pasar politik harus didorong menjadi kompetitif dan tidak oligopoli, dan pasar politik yang tidak hanya dikuasai oleh kartel-kartel partai politik. Yang kedua, melalui penyajaran terhadap masyarakat atau pemilih bahwa dinasti politik pada saat pemilu harus dihentikan. Maka dari itu, sebagai pemilih harus berpikir cerdas, jangan mudah kepicut dengan politik dinasti. Kita harus juga tahu latar belakang pendidikannya, kematangan berpikir, kematangan bermasyarakat, kematangan emosional, dan satu lagi, jangan tergoda dengan politik uang. Semoga kita menjadi pemilih yang cerdas untuk melawan dinasti politik. Sekian dari saya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adnan selaku pembicara kedua. Kemudian kita masuk pembicara ketiga dari tim pro. Kepada pembicara ketiga. Airia Aziz. Airia, silakan. Pembicara ketiga. Saya perlu ingatkan lagi bahwa waktu yang diberikan 4 menit 20 detik. Tim kontra bisa membidas pada detik ke-20. Kepada pembicara ketiga tim pro, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu perdebatan, sehingga perdebatan berjalan dengan baik dan lancar. Mohon izin kepada Dewan Juri yang terhormat untuk menyampaikan argumentasi kami. Sebelum itu, ingin kami sampaikan bahwasannya di negara Republik Indonesia pada saat sekarang ini, sejak reformasi, kita menyaksikan banyak
terutama di daerah, tampil sebagai seorang pemimpin yang menggantikan para kerabatnya seperti seorang ayah, ibu, saudara, paman, dan lain sebagainya, menjadi seorang pemimpin juga. Hal tersebut dinamakan saat ini adalah sebenarnya politik. Apakah negara Indonesia tidak menyadari bahwasanya dinasti politik ini sebenarnya sudah lama diberlakukan di Indonesia? Namun ada pun beberapa tanggapan daripada orang-orang pemerintah tidak menyadari hal itu. Sehingga pada saat sekarang ini barulah pemerintah ataupun rakyat mempermasalahkan tentang dinasti politik tersebut. Padahal banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi seorang daripada pemimpin seperti wali kota misalnya Republik ini, melihat pun itu termasuk dalam pemilu tersebut tidak lagi jadikan suatu hal konsep pemilu itu tidaklah harus melanggar daripada hak asasi manusia tersebut. Contohnya ketika seseorang Baiklah. Apakah dampak positif dinasti politik? Sebagaimana kita ketahui, menurut peneliti Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Suyatmiko menilai dinasti politik sebagai sebuah kemacetan agenda reformasi parpol dan pendidikan politik di Indonesia, sebab keberadaan dinasti politik menandakan kekuasaan berada di elit politik. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, moderator. Perlu kita ketahui bahwasanya ada baiknya positif daripada dinasti politik adalah terbentuknya pemerintahan yang sejajar, yaitu adanya kerabat-kerabat yang berada di dalam suatu ranah politik atau suatu dalam ranah pemerintahan. Sehingga dalam hal ini sebagai kepala daerah positif. Kemudian perlu kita ingat lagi pertimbangan daripada Mahkamah Konstitusi mengenai pelarangan yang dimaksud dengan bertentangan dengan konstitusi, apalagi dalam hal dinasti politik yang itu dinasti politik EU 2015 untuk diberikan pasal 2 Undang 1945. Halo. Ya, Ri Aziz mungkin sinyal ya kayaknya. Ya, betul. Suaranya juga kurang jelas tadi. Halo Heria, tadi kayaknya suaranya hilang timbul. Jadi gimana nih Pak Zuri? Apa perlu diulang atau kayak mana? Ya, Ya bolehlah Bu, diulang kalau misalnya ya. ini. Bagusnya diulang ya Heria ya. Tadi suaranya sering hilang timbul, apa gara-gara ininya mungkin, apa namanya, speakernya itu? Enggak, sih ini kayaknya. Ya. Nah, itu hilang lagi tuh. Nggak kedengaran suaranya. Coba, halo. Coba keluar dulu suara Heriahnya. Halo, Bu. Ah ya, kalau kayak gitu dengar suaranya. Oke. Atau didekatkan apanya dia? Sinyalnya memang agak bagus ya. Nah, kalau kayak gitu agak lancar suaranya. Kalau tadi kayak putus-putus gitu. Iya. Oke, baik, Bu. Oke, enggak apa-apa ya. 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 Dilanjutkan atau bagaimana, Bu? Ya tadi, ya. Lanjut. Jadi biar kedengaran tadi argumennya enggak terlalu kedengaran jelas. Iya. Menanggapi tanggapannya Adnan tadi. Ya, silakan. Baik. Waktunya 2 menit lagi. Ya.
Baik, terima kasih kepada moderator. Menanggapi daripada sanggahan daripada saudara Adnan, yaitu terkait dengan apa dampak positif dari diterapkannya dinasti politik di negara kita tercinta Republik Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasannya ketika kita menetapkan atau suatu pemimpin menerapkan suatu kebijakan atau menerapkan dan mengajukan anggaran kepada atasannya, maka ketika dengan adanya dinasti politik ini akan permudah jalan anggaran tersebut. Namun dalam hal ini tidaklah dapat seorang pemimpin dalam hal ini memanfaatkan keadaan tersebut untuk selalu meminta anggaran kepada atasan, dan itu tentu harus ada peraturan yang mengaturnya dan memberikan sebuah surat legal, yaitu memang hal itu berkaitan dengan anggaran yang kebutuhan untuk rakyat. Kemudian pada pertimbangan daripada Mahkamah Konstitusi menilai pelanggaran yang dimaksud dengan bertentangan dinasti politik tersebut dengan konstitusi, sehingga politik dinasti ini sebenarnya telah dihalalkan melalui putusan MK nomor 33 garing PUU garing 13/2015. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwasanya Mahkamah Konstitusi pun telah melegalkan daripada dinasti politik ini. Kemudian larangan keluarga tertentu untuk mencalonkan diri bertentangan dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini kami sebagai tim pro menyatakan lagi sikap kami sangat sepakat dengan adanya dinasti politik di negara kita tercinta Republik Indonesia. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya sebetulnya politik dinasti ini sudah dikenal dan mengenjala jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun istilah daripada politik dinasti ini baru diungkapkan sekarang, padahal selama ini warga negara Indonesia telah lama menganut daripada dinasti politik tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Khairia Aziz. Kemudian kita masuk pada tim kontra, khususnya pembicara ketiga, Febrian. Apakah sudah siap? Ya, bentar Pak. Ada orang Pak. Oke. Jadi ya sebenarnya kesempatan kalau di beberapa perdebatan itu instruksi itu diberikan oleh tim yang sedang atau argumentasi yang sedang dibacakan oleh tim pro maupun kontra. Jadi chance itu kesempatannya diberikan oleh tim yang menyampaikan argumentasi. Tapi saya pikir memang karena timing sinyal mungkin jadi agak susah kalau misalnya harus diserahkan ke tim yang sedang menyampaikan argumentasi. Oke, sudah siap ya, Brian? Insya Allah, Pak. Kepada pembicara ketiga, tim kontra, waktu yang diberikan 4 menit 20 detik, dan untuk tim pro silakan memberikan instruksi, melakukan instruksi pada detik ke-20 di saat argumentasi telah disampaikan. Kepada pembicara ketiga tim kontra, kami persilakan. Munir pernah berkata bahwa pendidikan politik rakyat hanya akan berhasil dalam sistem yang demokratis dan adanya jaminan atas hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang dan kawan berpikir yang kami banggakan. Untuk menjaga debat kali ini agar berjalan secara objektif, maka perlu kiranya menyampaikan bidasan-bidasan terhadap argumen yang telah disampaikan oleh tim pro. Mereka mengamini bahwa setiap orang berhak memilih dan dipilih. Namun kenyataannya dalam pemilu belakangan ini, kandidasi pemilihan umum lebih banyak didasarkan atas keturunan. Apakah itu tidak menutup rekrutmen untuk orang lain yang di luar dinasti? Kemudian mereka juga mengamini bahwa dinasti politik malah memperkuat atau memperlancar jalannya pemerintahan. Namun seperti yang disampaikan oleh pembicara kedua kami, yaitu Adnan, bahwa dinasti politik malah menimbulkan tindak pidana korupsi di mana-mana. Kemudian masuk ke dalam argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, berbicara mengenai dinasti politik tentu erat kaitannya dengan partai politik. Karena mereka berfungsi sebagai rekrutan dan mencalonkan kader untuk maju dalam pemilihan umum. Di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 secara jelas menyatakan bahwa rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme yang demokratis.
Namun kiranya undang-undang ini tidak terjawantahkan oleh partai politik. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, Max Mezer dalam sebuah paper pernah menyatakan bahwa praktik dinasti politik tidak sehat bagi demokrasi, sebab membuat lemahnya check and balance, sehingga berdampak pada tindakan korupsi yang dilakukan kepala daerah beserta kerabatnya. Dinasti politik yang banyak dimainkan belakangan adalah dimainkan oleh para elit, sehingga membuat mereka lebih mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung dalam kontestasi politik. Hal tersebutlah menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Dewan Juri yang terhormat, sejalan dengan itu, Robert Gur dalam karyanya berjudul Why Men Rebel menekankan adanya persaingan pada partisipasi dan rekrutmen politik agar tercipta pemilihan umum yang jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, The Ecosman Intelligence Unit baru saja merilis Indeks Demokrasi di Indonesia tahun 2020, yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa skor Indonesia adalah 6,3, yang menyebutkan bahwa Indonesia terburuk demokrasi di tahun ini dari 14 tahun belakangan. Dewan Juri yang terhormat, melihat begitu buruknya dampak dinasti politik bagi negeri ini, maka kami sebagai pemuda bangsa perlu kiranya mengejawantahkan pemilihan umum yang adil dan demokratis, yaitu dengan menjaga dan perjuangkan mekanisme pemilihan kandidat yang demokratis oleh partai politik, kemudian senantiasa mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya oleh partai politik. Sehingga mosi perdebatan kali ini kami rasa sangat layak untuk diperdebatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Febrian. Ya. Kemudian kita masuk pada pembacaan kesimpulan dari tim pro. Kepada tim pro, kami persilahkan pembicara pertama. Ya. Meskipun dinasti politik menuai pro dan kontra, namun dalam survei disebutkan mayoritas masyarakat menerima politik dinasti sebagai sebuah kewajaran dengan alasan tertinggi merupakan hak setiap warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri Pemerhati Hukum, konsep politik yaitu kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, memperoleh kekuasaan, serta menjalankan kekuasaan. Jika kita berkaca dari putusan MK, apa Pak? Bella, ya Pak. Pada pembacaan kesimpulan ini, saya mohon maaf, saya lupa baca regulasinya, bahwasanya waktunya 2 menit, maksimal 2 menit, 2 detik. Oke, silakan kepada pembicara pertama selaku pembaca kesimpulan, tim pro, silakan. Ulang lagi ya Pak? Ya. Baik Pak. Meskipun dinasti politik menuai pro dan kontra, namun dalam survei disebutkan mayoritas masyarakat menerima politik dinasti sebagai sebuah kewajaran dengan alasan tertinggi merupakan hak setiap warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berkaca dari putusan MK tersebut, ternyata politik dinasti adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari di negara demokratis seperti Indonesia. Tim kontra menyebutkan bahwa demokrasi yang terjadi pada Indonesia mengalami penurunan karena dinasti politik. Ada 2 hal yang bisa dilihat dari suatu politik dinasti. Pertama, yaitu bagi pemihak yang optimis bahwa politik dinasti tidak akan merusak sendi-sendi demokrasi, merasa bahwa semua warga negara berhak terlibat dalam proses politik. Dewan Juri Pemerhati Hukum, konsep politik yaitu kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, memperoleh kekuasaan, serta menjalankan kekuasaan. Bukan suatu kesalahan jika ada keluarga pejabat yang ingin terjun dalam dunia politik, dan bukan kesalahannya juga jika kemudian yang bersangkutan terpilih dan berhasil menduduki jabatan politik. Karena bagaimanapun, Dewan Juri yang terhormat, yang menang adalah mereka yang mampu memanfaatkan sumber daya politik dan modal serta figur sang calon. Selain itu, kemenangan seorang calon bukan karena keluarganya, melainkan pejabat pertahanan atau pejabat yang lebih tinggi, namun karena kinerja elektoral partai yang baik. Dewan Juri Pemerhati Hukum, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Politik
mengatakan dukungan partai politik kepada anak dan menantu Jokowi bukan berarti menginginkan dinasti politik kekuasaan. Sebab dalam terminologi demokrasi, dinasti politik tidak ada karena semua dipilih melalui proses politik, bukan warisan secara turun-temurun. Melihat di Solo dari 98,9% yang tahu Gibran anak Jokowi maju mewakili wali kota Solo sebanyak 87,6% nyatakan dapat menerima dan 4,8% tidak dapat menerima. Hal ini dinyatakan atau terlihat jelas bahwa masyarakat mayoritas menerima politik dinasti sebagai sebuah kewajaran dengan alasan tertinggi merupakan hak warga negara. Sebagaimana tercantum pada pasal 43. Baik, terima kasih atas pembacaan kesimpulannya kepada tim pro. Kemudian pada tim kontra untuk pembicara pertamanya. Ini siapa yang bacakan kesimpulan? Adnan atau Febrian? Febrian ya? Tadi kita sudah angkat pembicara 1 dan 2 kan? Ya. Kepada Febrian, dipersilakan. Waktu yang diberikan sebanyak 2 menit, maksimal 2 menit 20 detik. Kepada pembicara ketiga, dipersilakan membacakan kesimpulan dari tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, para hadirin yang budiman dan kawan berpikir kami yang kami banggakan. Dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif, di mana dalam praktiknya hubungan politik, hubungan darah atau keturunanlah yang paling diutamakan. Apabila berbicara tentang dinasti politik, tentu erat kaitannya dengan partai politik selaku perekrutan atau pencalonan ke dalam pemilihan umum. Namun sayangnya, proses rekrutmen tidak demokratis belakangan ini. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan bahwa rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik harus melalui mekanisme yang demokratis. Namun, oligarki di tubuh partai politik membuat proses rekrutmen dan pencalonan cenderung didasarkan atas keinginan elit politik, bukan melalui mekanisme yang demokratis. Hal inilah yang cenderung membawa atau menyebabkan munculnya dinasti politik di berbagai daerah. Dewan juri yang terhormat, The Economist Intelligence Unit baru saja merilis Indeks Demokrasi Indonesia yang menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 64 dalam Indeks Demokrasi. Hal tersebut tentu menandakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia sangat buruk. Dewan juri yang terhormat, melihat begitu buruknya dampak dinasti politik bagi negeri ini, maka kami dari tim kontra tentunya sangat berharap untuk mengejawantahkan pemilu yang adil dan jujur demi terciptanya Indonesia yang berkeadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri standing applause dulu untuk tim pro dan kontra yang sudah luar biasa sekali menyampaikan argumentasinya. Saya kira mungkin memang dalam beberapa hal teknis kita masih perlu diperdalam, artinya terkait dengan waktu, kemudian argumentasi. Nah itu mungkin, tapi argumentasi sebenarnya sudah oke, tapi bagi saya banyak yang masih tidak memanfaatkan waktu dan masih ada yang kebanyakan juga. Jadi misalnya waktu yang diberikan itu masih 2 menit, itu kan sayang sekali kalau kita tidak menyampaikan apa-apa. Dan bahkan celakanya kalau misalnya waktu yang diberikan itu argumentasi kita melebihi dari waktu, itu juga sesuatu yang saya kira memang sesuatu yang merugikan juga. Jadi mungkin itulah sedikit simulasi ataupun konkretnya, tapi kita tidak tahu ya gimana sistem yang akan diterapkan di Unja kemarin. Karena kemarin waktu saya di ilmu pemerintahan, kemarin juga debat di Unja juga, mereka pakai sistem aplikasi apa gitu. Nah itu yang apa namanya, mungkin perlu akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian mungkin teman-teman sinyal, nah itu jadi di tengah dunia serba Zoom ini, kita harus mempersiapkan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atau Bu Robiatul, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih. Ya. Jadi saya lihat untuk malam ini sudah
sudah bagus, argumennya sudah lebih lebih mendalam gitu ya. Ya syukur alhamdulillah lah gitu. Dan tadi juga kita udah lihat juga di kelas debat itu ada Pak WD3 itu men-share undangan untuk lomba debat yang di Padang. Jadi akan bakal banyak lomba-lomba debat ya. Dan memang prodi kita itu karena ada forum debatnya memang kayaknya ya kita persiapkan diri. Mudah-mudahan banyak nanti yang pesertanya itu dari prodi kita gitu ya. Nah, untuk yang seleksi malam ini itu nanti pengumuman. Kan kita ada 2 tim di sini, tim pro dan kontra. Nanti akan dipilih 3 orang yang akan mewakili Fakultas Syariah ya untuk lomba debat nasional yang di Unja. Kita udah lihat bagaimana kemampuan masing-masing. Nah, saya lihat semuanya bagus ya. Tapi nanti saya dengan Pak Zuhri akan berdiskusi lagi dan pengumumannya insya Allah besok malam. Ya, jadi yang 3 orang semuanya udah bagus. Ibu lihat semuanya udah bagus, tapi itu kalau untuk semuanya tidak bisa diikutkan. Ya, tetap dipilih siapa di antara yang bagus-bagus ini untuk mewakili prodi kita dan mewakili Fakultas Syariah. Ya, terima kasih Pak Zuhri, terima kasih anak-anakku sekalian sudah bersemangat. Ya, saya sangat senang karena melihat semuanya mengeksplor kemampuan masing-masing. Betul. Saya agak lebih terkejut dengan argumentasi malam ini sebenarnya. Jadi lebih mendalam dari sebelumnya. Iya, ini baru 2 kali ya, tapi udah nampak ya, udah nampak ya bernasnya lah istilahnya gitu. Ya mudah-mudahan nanti ya siapapun nanti yang bakal ikut lomba debat di Unja, yang lain kan tetap bisa ikut menyaksikan nanti ya. Jadi semuanya bisa lihat teknis lombanya seperti apa. Sebenarnya tahun ini di Syariah itu rencananya mau mengadakan lomba debat di Pak Zuhri. Tapi berhubung ada pembatasan anggaran, kemarin kan tidak jadi ya di fakultas kita itu. Nah, mana tahu tahun depan mungkin bakal ada. Nah, yang menyelenggarakan, yang menjadi panitia tentu mereka nantinya. Jadi ini memang proses pembelajaran sebenarnya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ada lagi mungkin yang dari peserta, yang dari ini peserta debat. Meria, ada yang mau disampaikan? Ya, ada Bu. Oke, cukup. Cukup Pak Zuhri? Cukup, saya rasa cukup. Oke, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.